Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, senang rasanya di pagi hari ini, di hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 1 Agustus. Udah tanggal 1 Agustus aja ya. 1 Agustus tahun 2025 ya teman-teman ya. Di bulan Agustus, di awal bulan ini, semoga doa dan harapan saya, semoga kita semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua yang nonton video saya ini, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat selalu, amin. Dilancarkan segala usaha, dimurahkan rezekinya, dan tidak ada halangan dalam semua yang diinginkan. Begitu juga tercapai semua doa-doa yang diharapkan, amin. Ya baik teman-teman, di Jumat pagi ini saya sedang OTW ceritanya, on the way dari rumah saya di sekitaran Tanjung Priok ya. Tujuan saya ke Grogol, kantor ya, ke kantor saya di Grogol, Mall Taman Anggrek ya teman-teman ya, Jakarta Barat. Ya lumayan nih teman-teman, perjalanannya dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat. Kalau di peta mah lebih kurang 1 jaman, sikit-sikit ya, 1 jaman dikit lah. Tergantung macetnya juga sih teman-teman. Kalau macetnya parah sih mau 1 jaman lebih ya kan. Ya karena akses macet di sekitaran akses ini, mungkin di sekitaran itu tuh depan Ancol itu, aduh itu parah tuh macetnya. Ya ini saya lagi di sekitaran Jalan Enggano ya, Jalan Enggano. Lepas dari Jalan Enggano ini menuju ke stasiun Tanjung Priok. Mungkin cukup pada tahu ya teman-teman ya, stasiun Tanjung Priok ya, udah pernah kenal lah kayaknya gitu. Baik teman-teman, di pagi yang indah ini saya hanya ya berbagi cerita aja ya, nggak terlalu banyak apa diskusi panjang lebar ya, hanya share sepanjang perjalanan aja deh. Karena topik-topik pembicaraan yang enak tuh nggak tahu lagi apa yang mau dibicarakan ya kan. Ya banyak kan memang kalau motovlog nih motovlogger vlogger itu bisa dibilang hampir, bahasa kita nyebutnya kehabisan ini ya, kehabisan ide, kehabisan pembicaraan, nah kayak gitu tuh. Jadi ya kalau saya sih jatuhnya kayak ya nama juga lagi jalan kan, paling ya melihat-lihat situasi perjalanan doang ya, paling gitu doang sih teman-teman ya. Situasi perjalanannya yang saya maksud nih, lagi OTW nih ceritanya dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, kayak mana nih kondisi perjalanannya, ah gitu, paling gitu doang teman-teman. Kadang-kadang kalau di jalannya ada aja tuh teman-teman kayak ya amit ya, kayak ada kesenggol ya kan, motor ya kan tuh. Jadi sekedar media untuk berbagi juga ya, media berbagi. Kali-kali ada pihak keluarganya yang nonton video ini dan langsung segera menuju ke titik kejadian gitu. Tapi saya tidak mengharapkan itu ya, saya tidak berdoa itu karena ngeri juga ya kan. Ini kayak istilahnya sambil jalan sambil menikmati view gitu, suasana perjalanan, menikmati suasana perjalanan. Oke. Sekarang pukul 6.52 ya pagi, jam 7 kurang dikit ya, pagi jam 7 pagi maksud saya.
terpantau suasana jalan di sekitaran stasiun Tanjung Priok. Bisa dibilang rame, tapi nggak ini ya, ramenya dalam artian nggak macet, nggak berhenti lah, rame nggak berhenti. Jadi kalau kebetulan saya mengendarai motor ya, kalau kita pemotor kayaknya masih bisa zigzag lah, nah, gitu. Tapi kalau mungkin pengendara mobil saya rasa ini udah mentok deh nih, nah, kayak gini nih. Nah, serame ini kan, nah bisa lihat tuh rame ya, gitu. Jadi pengertian rame pun masih jalan lah, itulah intinya, nggak benar-benar stuck atau berhenti ya teman-teman ya. Kalau di sekitaran stasiun Tanjung Priok itu kemungkinan berhentinya tuh gara-gara di stasiun Tanjung Priok ini ada rel kereta api gitu. Nah, kereta apinya lucu, kereta apinya tuh lama banget jalannya. Karena dia kereta apinya kayak membawa barang ya, bukan bawa orang, barang, dan kayaknya takut resiko goncang kayaknya. Jadi aduh, kalau udah lewat kereta api itu waduh, ampun dah. Itu biasa di jam 8 ya, jam setengah 8 gitu deh keretanya, biasa pagi-pagi tuh. Terus saya pas pulang kerja juga ada tuh sekitar maghriban tuh, ada juga tuh kereta itu. Nah itu kalau udah lewat, aduh lamanya, nunggu, bosan nungguinnya gitu loh. Nah nih, kenapa nih di area ini kereta api teman, di area sini. Nah itu doang tuh, lepas dari stasiun Tanjung Priok, kalau kesininya saya pikir masih bisa gas tipis-tipis ya teman-teman ya. Masih oke lah gitu, nggak terlalu macam-macam kali gitu. Ya, sedikit mau menjabarkan ya, menjabarkan perihal alat konten ya, alat untuk saya motovlog ya. Baik, untuk ngevlog pagi hari ini di hari Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025, saya pakai alatnya Action Cam ya teman-teman. Action Cam merek Ausec AT-M40R. Terus dia dijepit di sebuah mounting yang saya baut, saya ikat di stang motor saya ini ya, di stang motor saya ini. Terus ya itu alatnya. Terus kedua ada alat bantuan lagi kayak kebetulan si Action Cam ini include ya, dapat mic eksternal ya, jarang-jarang ada tuh ya kan, Action Cam dikasih bonusan mic eksternal gitu ya. Di Ausec Action Cam Ausec ini dia ada bonusan mic eksternalnya. Tapi nah ada tapinya teman-teman, kualitas suaranya kalau di ngevlog aduh ampun dah. Jelek banget. Itu mungkin teman-teman bisa lihat deh, coba dibongkar-bongkar dulu di beranda channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel ya. Itu ada 3-4 kali saya nge-record murni dengan menggunakan mic eksternal ban Action Cam ini. Suaranya aduh nggak nyaman lah intinya. Jadi akhirnya saya pikir ya udahlah, pagi ini mungkin ada 2 kali atau berapa kali ya, saya ada ide sistemnya dubbing ya. Dubbing nih jadi ada 2 perangkat ya untuk nge-recordnya pakai Action Cam ini. Nah untuk suaranya saya pakai dari record dengan bantuan handphone ya. Jadi pakai mic slip on yang segianya saya modifikasi dari headset ya, headset modifikasi yang saya pakai, maksudnya saya balutin busa spons cuci piring ya teman-teman ya. Setebal itu saya balut itu. Jadi fungsinya busa spons cuci piring itu kayak saringan lah, nah, untuk menyaring suara-suara kebisingan di jalan ya kan. Jadi hanya terfokus dengan suara manusia, yang suara saya gitu lah. Dan si mic clip on ini saya posisikan di sekitaran, di dalam helm saya, di sekitaran sumber suara saya. Sumber suara itu mulut saya gitu. Nah itu ada 2 atau 1 ya, lupa saya lagi. Ada pokoknya tengok aja di channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel, yang paling terakhir tuh. Nah itu dia udah pakai dubbing tuh, udah pakai bantuan handphone untuk audionya. Jadi si Action Cam ini murni hanya untuk nge-record video
gitu. Karena beberapa kali saya pakai untuk mic clip on-nya, aduh, intinya udah sampai kehabisan akal lah teman-teman. Saya kehabisan akal untuk supaya suaranya nyaman gitu lah untuk ngevlog ya. Tapi kalau memang hanya sekedar vlognya nggak berkendaraan ya, maksudnya kayak podcast ya, podcast kayak cerita-cerita sederhana di suatu ruangan, mungkin mic clip on ini sangat-sangat tepat guna lah. Karena kelebihan dari mic clip on ini kan kita nggak perlu pakai ada kabel-kabel gitu kan. Jadi dia lebih clean ya gitu. Kalau kita ngevlog tuh kayak ada perkabel-kabelan, cukup kamera udah, sama mic clip on yang tanpa kabel wireless ya gitu. Itu kalau kita record ceritanya, kontennya tuh kayak ya ibaratnya kayak, sorry teman-teman, ada yang tiba-tiba berhenti ngerem. Yang recordnya kayak apa ya, kalau orangnya punya podcast ya, podcaster, nah kayak gitu tuh, hanya cerita-cerita di suatu ruangan itu oke sih, saya pikir mantap lah mic clip on ya. Tapi kan saya nih channel YouTube Sudung Sitor channelnya lebih ke motovlog ya teman-teman ya. Ada sih beberapa kayak unboxing ya, mungkin di situ tuh. Nanti kalau sekiranya ada kayak unboxing cocok tuh pakai mic clip on gitu. Karena udah saya pelajarin ya, karakter mic clip on itu dia lebih sensitif terhadap suara ya. Jadi kalau dibawa ngevlog itu kan suara hembusan angin, nah itu suara kendaraan-kendaraan berisik yang seliur sana seliur sini seliuran kan, itu sangat mengganggu dan distorsi suaranya terasa banget, nah gitulah kebisingannya gitu. Jadi suara manusianya nggak kedengaran, yang kita lagi ngoceh-ngoceh ini nggak kedengaran gitu. Ya, jadi ya, saya pikir udah nggak apa-apa. Sebenarnya ada plusnya lah untuk action cam AOSEC ATM40R ini, yaitu plus include dengan mic clip on. Karena beberapa action cam kadang-kadang mic wirelessnya tuh nggak dikasih gitu, harus beli terpisah. Yang contohnya saya nonton di channel merek Akaso ya, Akaso itu mic clip on itu memang benar-benar terpisah, harus beli terpisah, dan harganya wow juga gitu. Selain harga action cam mahal, tambah lagi harga mic clip on-nya mahal gitu. Nah, yang punya saya ini berapa ya? Yang punya saya ini sekitaran 820 something, mungkin 8 ya rata-rata 850.000 deh harganya mic action cam saya ini ya, merek AOSEC ATM40R ini saya beli di Shopee dengan harga 850. Tapi saya jujur nggak recommended deh. Nggak recommended-nya dalam artian karena lemah di itu ya, kelemahannya itu ya di suaranya, audionya ya, di mic clip on itu nggak bersih gitu, berisik. Nah, tapi kalau dari segi action camnya saya sangat-sangat recommended lah, sangat-sangat bagus lah untuk dari segi kualitas videonya ya teman-teman ya. Tapi saya tetap katakan bagi jangan merek ini si AOSEC ATM40R ini. Dengan beli merek-merek yang udah brand ya, kayak Brikas. Kemarin saya sempat ada pengen juga tuh merek-merek yang lumayan terkenal kayak brand-brand Brika ya. Itu kan ada juga yang harga ke 800 ribuan gitu, lebih kurang ya, di bawah 1 juta gitu. Karena brand Brika ini kan lumayan banyak nih, banyak seri mas ya, serinya banyak, tergantung dompet kita aja kan. Nah tapi ini nih, tapinya kenapa saya milih ini, karena di Indonesia ya, kalau menurut saya nih, kan saya punya kebiasaan membeli sesuatu tuh saya cari review dulu nih di YouTube nih, gimana gitu, spesifikasinya gimana gitu kan, bagus nggak, apa kelebihan dan kurangnya gitu kan. Saya bongkar nih di YouTube untuk merek AOSEC ATM40R nih action camnya, nggak ada dong ya kan di Indonesia gitu loh. Yang ada di luar negeri, di Thailand, dia itulah pokoknya nggak ada di Indonesia punya gitu. Jadi saya bingung loh, apakah kamera ini sejelek itu ya gitu loh. Padahal ada lebihnya itu dia langsung include sama apa ya, sama mic wirelessnya. Terus kedua dia action camnya udah
5K ya, udah 5K ya. Tapi walaupun ya 5K-nya dalam artian kalau diaplikasikan ke untuk ngevlog kayaknya nggak rekomen, karena dia ngevlog kita kan ngejar video dan stabilizernya ya. Nah, dia kalau diarahkan ke apa namanya itu, sayangnya ke 5K ya, ibaratnya video 5K, dia stabilizer nggak aktif. Nah itulah, jadi stabilizer itu aktifnya di resolusi video yang saya pakai yang 2K 2K 60 fps, itu yang paling mentok, paling tertingginya. Di bawah itu juga aktif semua tuh. Di bawahnya lagi ada 2K yang 30 fps, ada lagi yang full HD itu yang 1080 ya, 60 fps, ada lagi di bawah brutan. Itu semua pokoknya selain yang 5K itu, yang 5K itu dia menu untuk stabilizernya tuh dia nggak aktif gitu loh. Nah, jadi tapi satu kelebihan kalau saya misalnya lagi moto-moto nih, waduh, hasil foto, cepretan fotonya itu sangat bagus tuh, karena dia udah 5K ya. Jadi saya cepret, dan kelebihan kedua, dia hasil datanya itu bisa langsung by aplikasi ya, untuk memindahkan ya ke handphone kita. Download aplikasi, tinggal ya pilih-pilih file yang mau kita pindahkan, ya pindahkan, tinggal download ya, konfirmasi download, udah gitu. Jadi nggak pakai colok-colok sana colok sini lagi gitu. Kalau ke laptop saya biasanya pakai kabel cas ya, kabel data. Dia casnya lubang casnya dia dari Type C pula ya kan, jadi keren lah. Sebenarnya banyak hal sebenarnya kelebihannya, tapi kalau di dunia vlogger atau motovlog, kita kan selain kualitas video yang bagus juga butuh kualitas audio yang nyaman didengar. Nah gitulah kelemahannya di situ teman-teman, karena mic clip on bawaan si Action Cam ini dia agak berdebar-debar, nah gitulah, agak jelek lah gitu. Kalau teman-teman pengen dengar suara aslinya, itu ada di channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel. Silahkan dibuka di dashboardnya ya, pasti lah halaman utamanya lah itu. Nah itu yang video-video sebelum ini nih, banyak tuh. Tapi kalau action cam yang lain saya nggak tahu ya, karena jujur saya pemain baru nih perihal action cam, benar-benar baru mengulik nih, dan kebetulan saya menguliknya terfokusnya dengan yang saya beli gitu. Jadi saya nggak terlalu detailing terhadap komparasi dengan merek Brica, apalagi GoPro ya kan. Aduh, GoPro jutaan guys. Merek Akaso, merek DJ Osmos, apalah itu, pokoknya itu udah jutaan semua harganya. Jujur dompet saya nggak kuat, ngeri ya kan. Nah, jadi saya tuh makainya ya ini merek Alsek ini, Alsek AT-M40R ini gitu lah, yang sejauh saya udah pakai dan saya nikmatin ya oke lah gitu. Karena ada pun sisi minusnya masih bisa saya akalin dengan cara bantuan pihak ketiga, atau bahasa sederhananya dengan dubbing suara dari handphone ya. Jadi dibantu gitu, nanti ngeditnya gampang di aplikasi CapCut ya kan, tinggal di combine gitu teman-teman ya. Ini saya udah di area depan sana tuh, itu di sebelah sini tuh ada pintu masuk Ancol ya teman-teman ya. Berarti saya udah sekitaran Ancol. Nah kalau sebelah kiri sini, kesininya itu ke arah Mangga 2 ya teman-teman ya. Gitu. Saya baru sadar juga ya, ada kemarin saya lihat komentar dari video yang saya upload di Sudung Sitor Channel, ada teman-teman yang ngomentari, "Bang, itu kok awannya agak gelap ya, mendung ya?" Emang aktualnya yang ini kan, nah ini awan nih kayak berkabut. Emang aktual di sana saya kalau secara view aslinya emang rada-rada gelap gitu teman-teman. Iya, di area sana tuh ya. Tapi kalau di arah kesininya, di arah ke kiri saya ini agak biru-biru juga sih dikit gitu. Cuma di sana doang tuh agak gelap gitu, agak mendung kalau orang nyebutnya.
Tapi overall dari segi kayak warna-warna kendaraan ya, kayak mau ada warna hijau itu warnanya masih natural ya, masih enak dipandang lah, dia masih saturasi warna itu masih oke lah gitu, masih enak lah gitu. Kalau menurut saya ya, nih warna hijau kontainer nih kan, nah ini warna hijaunya masih oke lah gitu. Mungkin yang ini warna dinding orange ya. Nah nih dinding warna orange ini dinding rumah ya, ruko bangunan lantai berapa nggak tahu deh. Di sini tulisannya Smart Home Hotel. Oh hotel ternyata. Iya. Baik, ini menuju ke lurus terus mentok, saya ngambil ke kiri nanti masuk ke Jalan Kampung Pandan ya. Ya, Kampung Pandan. Terus lagi sampai ke Kota Tua. Jadi saya sedang menuju ke arah Kota Tua, teman-teman ya. Terus di layar, nah, kebetulan action cam yang Ausec ATM 40R ini dia kebetulan ada double layar ya, dual screen ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu dah. Jadi ada layar yang 2 inci di bagian belakang untuk memantau, melihat segala pergerakan pas kita lagi ngevlog ya. Terus ada juga layar kecil di depan. Jadi kalau seandainya kita ngevlog tuh kamera tuh mengarah muka gitu, tuh juga ada layarnya gitu. Semalam saya sudah coba tes untuk main 2 device ya, ngerekodnya dengan menggunakan handphone yang saya letak di dada dengan bantuan chest strap dada, semalam banget nih. Terus yang action cam saya letak di stang motor ini ya, di sini. Tapi saya menghadap ke muka saya, cuman pas di action camnya tuh posisinya terlalu dekat ya. Pada saya zoom in ya, saya kecilin tuh, tetap posisi recordnya tuh muka saya terlalu besar, artinya memang posisi kamera terlalu dekat terhadap muka saya ya. Jadi kurang nyaman. Jadi saya waktu ngedit videonya kayaknya enggak deh gitu. Lucu aja, terlalu ke muka banget gitu loh ya kan. Nah akhirnya udah, ntar deh saya setting lagi, mungkin posisi action camnya ini saya letak di sini. Di sini nih, di windshield NMAX saya nih, saya jepitkan mungkin di sini nih supaya posisinya agak jauh. Jadi jangan terlalu nge-record itu, jangan terlalu di arah ke depan muka banget gitu. Lalu saya nge-record handphonenya tuh tadi malam tuh menggunakan handphone itu ya, Cina ya, Tecno Spark 30 Pro. Video recordnya tuh keren teman-teman, walaupun ternyata karena saya udah kebiasaan nengok-nengok hasilnya, editing hasil video action cam ini kan bagus, stabil ya, lebih ke stabilnya. Itu kalau nengok hasil record dari video dari HP Tecno Spark 30 itu, video malam hari dibanding dengan si action cam ini, videonya cakep banget dah. Tapi dari segi goncangnya, karena agak bergoncang karena si handphonenya saya letak di dada dengan bantuan chest strap dada, dan itu mungkin karena saya udah biasa ngedit beberapa minggu ini menggunakan action cam yang hasil stabilizernya sangat stabil, yang ini ya stabil banget nih. Jadi waktu nengok hasil si HP, loh kok goncang ya gitu, padahal dari hasil videonya wow, video malam itu terang benderang, dia cakep dah. Padahal settingan standar aja, nggak saya setting apa-apa gitu si HP-nya gitu, buka kamera record dah videonya gitu. Tapi ya itu tuh si action cam-nya mau terlalu dekat ke muka ya, jadi aduh agak aneh aja saya rasa. Jadi udahlah, jangan saya ntar deh saya upload lah hasil video editingnya, saya simpan aja gitu. Ntar ya, nanti ronde ke selanjutnya saya coba pikirkan lagi untuk memposisikan action cam nih, yang ini di sekitar windshield saya nih, sini nih saya upload tadi supaya agak jauh dikit, sehingga
sorotan kamera action cam itu nggak terlalu kemuka banget lah gitu, lebih proporsional aja sih modelnya gitu ya. Baik teman-teman, ini saya udah melewati kota tua, lurus terus mentok ambil ke kiri, terus ketemu lagi flyover sekali, mentok lagi ambil kiri lagi, ketemu jembatan besi ya teman-teman ya, jembatan 2 jembatan besi ya, kayak gitulah pokoknya. Jembatan 2 ya kalau orang nyebutnya ya. Makin kesini kayaknya makin rame nih, padahal tadi hanya di sekitar stasiun Tanjung Priok itu yang agak ramai tuh, sama di sekitar Ancol yang saya bilang macet ya. Ini biasanya seharusnya ya, harusnya di sini nih nggak seramai ini gitu, lempeng aja harusnya. Ini kayaknya rada rame nih. Sorry ada knalpot ceprek kata bang. Jadi agak berisik. Saya biarin lewat dulu ya. Wah nggak mau deh, lambat harus dipotong kayak. Nah jadi si motor yang knalpot cepreng itu udah di belakang saya lah, dia biar jangan berisik. Ya saya bener-bener nggak nyaman banget lah ya sama motor yang masih tahun 2025 ini masih pakai knalpot berisik gitu tuh. Aduh janganlah, nggak zamannya lagi, gimana sih istilahnya, udah anak masanya lagi pakai gitu tuh. Banyak negatifnya tuh, selain suaranya berisik ganggu banget, terus kedua dari segi mesin saya udah pernah juga gitu, saya pernah muda juga kan, saya pakai juga kok knalpot tuh, makanya oke tuh, tenaga bisa tambah lah, up berapa persen dia nambah kalau pakai knalpot tuh gitu. Tapi setelah kembali lagi ke standar, jadi percaya nggak percaya teman-teman, itu suara mesin tuh kasar teman-teman, itu intinya. Jadi saya nggak rekomen banget dah kalau pakai knalpot nyempreng gitu, mendingan standar aja gitu kan. Dan yang paling enak itu memang dari orang-orang sekitar kita, jadi berisik gitu, terganggu banget kalau pakai knalpot nyempreng gitu. Ya janganlah teman. Nah ini mentok, kita ambil ke kiri ketemu jembatan 2 ya. Nah tuh depan tuh ambil ke kiri jembatan 2. Ya ini dia. Nanti di sana tuh ketemu lampu merah ya, perapatan lampu merah jembatan besi. Sana tuh lampu merahnya lama banget, udah parah tuh. Bosan nunggu situ tuh karena durasi lampu merah sangat lama. Nah ini dia teman-teman, perapatan lampu merah jembatan besi. Nah kalau di sini teman-teman, sedikit pesan saya aja ya bagi teman-teman yang melintasi lah kita bilangnya untuk di area sini. Kalau boleh saran teman-teman untuk agar berhati-hati aja, karena polisinya ngeri di sini. Karena ini kan ada 4 sisi ya perampatan ya. Setiap sisinya itu pasti ada polisi, kalau kasarnya nyebut mengintai lah. Bagi kita pengendara khususnya pengendara motor ya, yang tidak pakai helm gitu, yang lampu sorot, lampu tembaknya mati, yang nginjak marka jalan yang putih-putih depan ini kan marka jalan gitu. Itu contoh apa teman? Nah ini polisinya, dia emang itu tuh. Padahal kalau menurut aturan mainnya sih asik. Saya pun nengok dari YouTube ya. Kalau kita pengen lakukan pemeriksaan tuh memang harus razia, namanya itu harus ada surat tugas, surat perintah apalah gitu lah, surat pemberitahuan. Lalu kedua pastinya ada pelangnya lah gitu lah teman-teman. Pelang ada tulisan pemeriksaan, di sini ada pemeriksaan apalah gitu. Jadi kita si pengendara ternotis gitu.
Ini nggak ada jawaban dia kan, itu kan memang poskonya dia gitu, haknya dia gitu untuk melakukan pemeriksaan gitu. Ya, kalau polisi mah nggak akan pernah menang kita melawannya ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari saya sih ya sederhana ya, dari kitanya aja, kita lengkapi aja semuanya gitu, dari surat menyuratnya kayak STNK, SIM, terus dari helm, kaca spion, lampu, terus jangan nabrak marka jalan, nah gitu. Jadi selama ini ya sejauh saya bener ya saya nggak peduli, saya tetap oke aja gitu. Tapi ngomong SIM saya udah mati belum ya? Saya STNK saya juga belum saya perhatikan ya. Ntar di kantor saya ini deh, saya perhatikan lagi deh. Saya bongkar-bongkar lagi SIM sama STNK saya. Udah lupa nih. Harusnya kayak di bulan-bulan 7 ya. Lupa lagi. Atau bulan 4 ya? Ntar ya saya perhatikan lagi deh STNK saya. Untung teman-teman bahas masalah ini ya. Jadi saya ternotis nih STNK saya harusnya kayak di bulan 4 gitu deh, 47 apa something gitu deh. Saya perhatiin deh. Iya benar-benar teman-teman harus diperhatiin ya perihal STNK kita udah mati atau belum ya gitu, sama SIM kita gitu. Karena ya di jalannya ada-ada aja gitu yang kita nggak mendadak tiba-tiba diberhentiin tuh pasti. Saya beberapa kali berhenti terus tuh sama polisi tuh. Sejauh perlengkapan kita lengkap dan kita enggak kayak masuk busway kayak apalah gitu ya. Oke aja gitu, silakan aja gitu, saya nggak peduli gitu, walaupun pada aturannya memang kalau pemeriksaan harus ada itu tuh suratnya, harus ada SOP-nya lah gitu. Wah ya biar gimana pun kita kalau lawan polisi tetap kalah di kita gitu. Jadi ya pesan saya ya dari kitanya aja gitu, kita lengkapin gitu. Baik teman-teman, ini saya udah di sekitaran menuju kampus Trisakti ya teman-teman ya. Iya, depan sana tuh ada flyover, naik flyover dikit ketemu sebelah kirinya tuh, setelah flyover tuh ketemu kampus Trisakti, kampus yang fenomenal, kampus reformasi, kampus yang sempat ada viralnya ya. Banyak tindakan yang melanggar hak asasi manusia di sini ya terhadap mahasiswanya lah. Viral pokoknya kampus Trisakti ini, keren ya. Baik, ini dia ada flyover. Berisik banget emang, nampak cemprangnya. Baik, ini dia flyovernya teman-teman ya. Di flyover ini juga aduh jalannya bergelombang dan berlubang-lubang gitu, jadi parah banget lah gitu. Nah ini teman-teman, sebelah kiri saya ini adalah kampus Trisakti ya teman-teman ya. Nah terus depan sana lagi kita lanjut ketemu dengan kantor saya ya, Mall Taman Anggrek ya. Berarti saya ada di sekitaran Grogol nih ya. Saya pikir saya sudahin dulu ya teman-teman, saya cukupkan dulu untuk video hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk mantengin, yang selalu setia untuk nonton setiap setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Thank you, terima kasih banyak. Dan tak lupa terus dukung channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat dari saya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan untuk para pengendara motor khususnya dan pengendara mobil semuanya. And see you and bye-bye.